Halo semua, eee, kembali dengan saya Made Eli, pengrajin patung dan ukiran khas Bali. Mmm, Kali ini kembali saya melanjutkan konten saya kemarin yang membahas tentang hidup berkesenian, eee, khususnya di seni kriya, patung dan ukiran khas Bali, dan seni berkehidupan. Mengapa saya mengambil istilah seni berkehidupan? Karena seni itu merupakan satu yang universal ya. Dia bersifat universal karena merupakan cipta, rasa, dan karya gitu, dari manusia itu untuk bisa menjalani hidup dengan harmonis di dunia ini begitu ya. Harmonis dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan begitu ya. Tentunya untuk pengenalan atau sharing ya di sini, karena di sini saya tidak mengajar, sifatnya sharing untuk bisa lebih banyak untuk mengenal tentang seni. Dengan begitu saya ingin sharing di sini. Jadi apabila teman-teman yang tentunya hobi dengan seni kriya atau carving begitu, jadi bisa komen di kolom komen. Kita bisa sharing di sini tentang seni di berbagai belahan dunia, belahan wilayah tentunya. Tentunya akan ada satu yang khusus dan khas begitu. Makanya di sini saya sematkan kata khas. Di sini khas Bali. Tentunya ada khas Kalimantan, khas Toraja. Kalau di dunia mungkin ada khas Perancis, khas Spanyol begitu. Nah, kekhasan itu biasanya terlihat di ornamennya. Setiap ornamen itu punya kekhasannya masing-masing. Nah, kembali ke pembahasan awal, yaitu ornamen dasar dari ukiran khas Bali. Ya, terus dalam hal ini di seni ukir Bali banyak kaitannya dengan bangunan khas Bali ya, erat kaitannya ya. Bahkan itu masih satu atap, cuman beda manajemennya. Kalau di bangunan khas Bali itu ada, tentunya dalam bangunan ada struktur dan seni dekorasi dan ornamen begitu. Jadi ada istilahnya di bagian struktural dan ornamental. Jadi saya lebih banyak mengulas di bagian ornamentalnya, karena akan sangat kompleks untuk mengulas satu bagian ini. Dan bahkan dalam
budaya Bali ada literatur yang membahas secara detail tentang ornamennya ini ya, di mana ada buku sastra kuno itu yang namanya Asteblegode begitu. Kalau untuk di struktural itu struktural dan ada lagi untuk denah itu ada 2 itu ya, aste bumi dan aste ya satu cuman dia ada 2 bagian dia itu, dia aste bumi, dan dalam aste bumi itu ada 3 buku, Astekosali, Astekosala, dan Asteblegode. Jadi begitu ya, kalau tidak salah demikian. Nah, di sini yang menjelaskan lebih detail tentang ukiran khas Bali, kegunaan dan fungsinya itu, penempatan seperti itu di Asteblegodenya. Nah, itu untuk pengantar. Kembali ke pokok pembahasan, yaitu ornamen dasar. Ornamen dasar yang saya maksud kemarin itu seperti ini ya, saya siapkan tadi. Nah, mana? Yang ini. Nah, ini ada yang namanya kakul-kakulan, kuping bikul, dan kuping guling. Nah, kalau yang ini untuk proses pengerjaannya nanti ini dibuat bentuk global dulu seperti ini, baru nanti detailing begitu ya, seperti ini. Ada guratan ini istilahnya cawiannya ya, cawiannya yang ada gurat ini itu benangan, dia mirip benang ini kan, benangan. Nah, terus itu ini ada kuping bikulnya atau telinga tikus, ini ada cawian seperti ini juga ada benangannya di tengah ini. Nah, seperti ini. Kalau kuping guling dia ada garis yang mengerucut ke dalam, itu ada 2, dia diistilahkan util gitu. Ini merupakan dasar ukir yang akan sangat mempengaruhi ke depannya. Selanjutnya akan banyak menggunakan ornamen ini, akan bisa dikembangkan lagi, membuat bentuk ornamen yang lain seperti patre, ada punggal begitu. Terus berkembang sampai ada berbentuk wajah, ada sai, ada bomo, ada karang manuk, kekarangan lagi, ada banyak lagi selanjutnya. Cuman dasarnya yang ini ada 3 ini. Dengan menguasai 3 dasar ini akan sangat mempermudah ke depannya pembuatan ukiran khas Bali. Nah, tentunya setelah kita membuat sket, akan ada proses pemahatan begitu ya. Dalam pemahatan di tempat kami di Bali ada
pembedaan, ada ciri khas dalam pemegangan pahat begitu. Teknik pemegangan pahat tuh seperti ini ya. Tidak melulu seperti ini kita megang pahatnya. Jadi ini pertama seperti ini, dan yang khas itu di sini seperti ini. Jari kelingking kita itu dilepas satu, sehingga jari ini tidak mepet dengan mata pahatnya ini, mata pisau pahatnya ini, tidak mepet di sini. Jadi ketika di kayu itu, agar tidak luka nanti, karena kadang-kadang akan kelepasan, itu bisa luka di ujung jari ini seperti ini. Ini kadang-kadang saya juga kelepasan, jadi tergores dia gitu. Ini juga akan mempengaruhi dari bentuk lekuan itu. Kita kan lebih mudah megangnya itu, membuatnya itu seperti ini. Ini kan dia bisa berputar seperti ini. Kalau begini kan sulit mutarnya. Ini dia mentok jadinya dia. Kelingkingnya ini agak jadi sulit kita mutar pahatnya. Kalau begini kan mudah, seperti ini ya. Jadi karena bentuknya kan ada yang bulat, ada yang lurus begitu. Ya, untuk selanjutnya seperti itu. Dan untuk kali ini saya sampaikan sampai di sini dulu, agar tidak terlalu panjang pembahasannya, karena seni itu juga bersifat kontinu, dia sifatnya disiplin yang berkelanjutan. Jadi kita ambil sedikit-sedikit tapi terus seperti itu. Nah, dia sifatnya bertumbuh. Seni itu selalu original dia. Jadi tidak, pada dasarnya sih semua sifat pengetahuan itu bertumbuh ya. Dia akan selalu menjadi baru gitu. Akan ada pembaruan, ada inovasi. Jadi sedemikian dulu untuk ornamen dasar dan teknik dasar dalam ukiran khas Bali. Kembali ke pembahasan kedua tentang seni berkehidupan. Seni berkehidupan, saya ingat tentang pernyataannya dari filsuf Barat, itu Seneca. Untuk hidup, kadang kita diperlukan sebuah keberanian begitu. Kadang ada yang karena menurut beliau berani hidup dan berani mati itu haruslah seimbang. Jika berani mati, tentunya kita harus juga berani hidup begitu.
Uh, berani mati itu bagus, tapi kadang kita juga harus berani untuk hidup, karena dalam hidup itu kan kadang-kadang kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, yang mengesalkan, yang menjengkelkan gitu. Kadang-kadang kita ada yang nekat itu berani mati, tapi sebenarnya dia tidak berani hidup karena tidak berani menghadapi situasi yang sulit itu. Jadi dia nekat untuk mati kah, untuk keputusan yang sudah gelap begitu, yang sudah, karena tidak berani hidup. Jadi saya sangat terinspirasi sekali karena situasi saya sampai saat ini masih sangat sulit gitu ya, dihadapkan dengan masa-masa sulit, walaupun tidak sepenuhnya sih sulit, karena setiap harinya yang namanya manusia sudah diporsikan gitu, sudah ada porsinya. Setiap hari itu sudah ada porsi bagi kita, suka dan senang, sedih dan senang, itu sudah ada porsinya setiap manusia. Cuman kadang-kadang karena ego dan keserakahan itu kita merasa sulit saja begitu. Seberapa misalkan dalam hal kekayaan ya, seberapa kayanya orang pun setiap harinya itu dia akan mengalami rasa kesal, rasa susah, itu pasti dia merasakan itu, karena memang alam ini didesain dua hal. Itu kami di Bali itu mengenalnya Ruobinede, suka dan sedih, senang dan sedih. Setiap hari itu tetap ada, tidak akan bisa dipungkiri oleh setiap orang itu. Jadi makanya dalam ungkapan beliau itu harus berani hidup, karena kadang-kadang kita akan menanggapi sesuatu yang sulit itu berlebihan. Jadi di sanalah kita diinspirasi untuk berani hidup begitu, berani hidup, jalani aja itu. Karena dalam kitab suci pun, dalam Bhagavad Gita, kalau tidak salah itu dijelaskan dalam bab berapa, bab 2 kah itu, bahwa suka dan sedih dan bahagia itu seperti musim yang sementara datang dan akan berlalu. Cuman dalam hal ini setiap harinya itu sudah ada porsinya gitu, tidak bisa dihindarkan. Jadi demikian ya persepsi saya dari tentang pernyataan filsuf dari Barat, itu Seneca. Saya sangat terinspirasi dari beliau dalam menguatkan diri dalam menjalani hidup. Jadi agar tidak kepanjangan ya, saya akan akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel ini. Elok Bali, salam rahayu, dan semoga semua hidup berbahagia.